Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami, yaitu uang dan sistem pembayaran dalam Islam. Uang memiliki peran seperti alat tukar, satuan hitung, penyimpan nilai, standar pembayaran yang ditunda, alat pengukur kekayaan, dan alat kebijakan ekonomi. Uang juga memiliki fungsi, yaitu sebagai alat tukar. Uang berfungsi sebagai alat tukar yang memudahkan transaksi barang dan jasa. Tanpa uang, masyarakat harus mengandalkan sistem barter yang tidak efisien karena memerlukan kecocokan ganda dari keinginan atau double coincidence of wants. Satuan hitung, unit of account. Uang menyediakan satuan hitung yang umum digunakan untuk menetapkan nilai barang dan jasa. Ini memudahkan perbandingan harga dan penilaian aset serta membantu dalam pencatatan keuangan dan akuntansi. Selanjutnya, uang juga berfungsi sebagai penyimpan nilai atau store of value. Uang memungkinkan individu untuk menyimpan kekayaan dan daya beli dari waktu ke waktu. Dengan menyimpan uang, orang dapat menunda konsumsi atau investasi hingga waktu yang lebih menguntungkan. Standar pembayaran ditunda. Uang memungkinkan pembayaran yang ditunda seperti dalam transaksi kredit atau pinjaman. Ini mendukung perjanjian keuangan di mana pembayaran dilakukan pada waktu yang akan datang, memungkinkan fleksibilitas dalam transaksi ekonomi. Alat pengukur kekayaan. Uang digunakan sebagai alat untuk mengukur dan menunjukkan kekayaan seseorang atau entitas. Kekayaan dinilai berdasarkan jumlah uang atau aset yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang. Stabilisator ekonomi. Uang berperan dalam kebijakan moneter yang digunakan oleh pemerintah dan sentral untuk mengatur stabilitas ekonomi. Melalui pengendalian jumlah uang yang beredar dan suku bunga, pemerintah dapat mempengaruhi inflasi, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Alat distribusi kekayaan. Uang juga berfungsi dalam redistribusi kekayaan melalui mekanisme perpajakan dan pengeluaran pemerintah. Pajak yang dikumpulkan dari masyarakat digunakan untuk membiayai layanan publik dan program kesejahteraan sosial yang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi. Terakhir, uang berfungsi sebagai fasilitator investasi dan produksi. Uang memungkinkan akumulasi modal dan investasi dalam proyek-proyek produktif. Dengan adanya sistem keuangan yang efisien, individu dan perusahaan dapat meminjam uang untuk mengembangkan bisnis, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lapangan kerja. Secara keseluruhan, uang adalah elemen yang sangat vital dalam perekonomian modern, yang tidak hanya memfasilitasi transaksi harian, tetapi juga mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Konsep uang dalam Islam memiliki beberapa prinsip dan aturan yang berbeda dari sistem keuangan konvensional, seperti bebas riba atau interest free. Islam melarang riba dalam segala bentuknya. Uang tidak boleh menghasilkan uang dengan sendirinya melalui bunga. Prinsip ini didasarkan pada keyakinan bahwa uang hanyalah alat tukar dan bukan komoditas yang harus diperdagangkan untuk keuntungan. Yang kedua, nilai yang stabil dan adil. Uang dalam Islam seharusnya memiliki nilai yang stabil dan adil. Penggunaan uang yang menyebabkan inflasi berlebihan atau penurunan nilai devaluasi dianggap tidak adil karena dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Ketiga, alat tukar dan bukan komoditas. Uang dilihat sebagai alat tukar dan satuan hitung, bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk mencari keuntungan. Perdagangan uang untuk keuntungan seperti spekulasi mata uang dianggap tidak sesuai dengan prinsip Islam. Keempat, prinsip keadilan dalam transaksi. Semua transaksi keuangan harus didasarkan pada prinsip keadilan dan tidak boleh mengandung unsur eksploitasi, penipuan, atau ketidakpastian yang berlebihan. Kontrak dan kesepakatan harus transparan dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Kelima, zakat dan redistribusi kekayaan. Uang dalam Islam juga berperan dalam redistribusi kekayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat adalah kewajiban bagi muslim yang mampu untuk memberikan sebagian dari kekayaannya kepada yang membutuhkan, dengan tujuan mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Keenam, penggunaan yang produktif. Uang harus digunakan secara produktif dan tidak boleh ditimbun. Menimbun uang tanpa menggunakannya untuk kegiatan ekonomi yang produktif dianggap merugikan masyarakat dan tidak sesuai dengan prinsip Islam.
7. Dukungan terhadap ekonomi real. Transaksi keuangan harus didasarkan pada aset real dan aktivitas ekonomi yang nyata. Konsep ini mendukung perdagangan barang dan jasa nyata daripada aktivitas spekulasi yang tidak memberikan manfaat nyata bagi perekonomian. Terakhir, transparansi dan akuntabilitas. Islam menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam semua transaksi keuangan. Pencatatan yang jelas dan pelaporan yang akurat dianggap penting untuk memastikan keadilan dan mencegah penyalahgunaan. Dalam kerangka ini, sistem keuangan Islam berusaha meningkatkan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan dengan menekankan prinsip-prinsip etika dan moral yang tinggi. Uang digunakan sebagai alat untuk mendukung aktivitas ekonomi yang membawa manfaat bagi masyarakat luas, sambil menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.